البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak atas semua kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua, terkhusus pada kesempatan hari ini, yaitu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari perkara yang penting bagi setiap muslimah dan bahkan untuk keseluruhan kaum muslimin, yaitu terkait pembahasan adab. Karena kalau kita perhatikan bahkan ad-din secara keseluruhan, agama ini secara keseluruhan, ia membimbingkan bagaimana kita menjadi insan yang beradab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab pada diri sendiri, adab bersama dengan manusia yang lain, dan seterusnya. Bahkan adab terhadap para binatang pun telah diatur di dalam syariat kita yang sempurna ini. Maka sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah buka hati-hati kita untuk bisa menjadi penganut agama tersebut, menjadi seorang muslim maupun muslimah. Yang tentunya di antara bentuk kesyukurannya dengan kita bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena padanya hidayah, karena padanya bimbingan, karena padanya jalan keselamatan. Sumber kebaikan ada pada ilmu, sebagaimana sumber semua keburukan ada pada kejahilan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Qirafi rahimahullahu ta'ala dalam perkataan beliau, aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahlu fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta. Sumber semua keburukan di dunia dan di akhirat adalah kejahilan, adalah kebodohan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menghilangkannya dari dirimu semampu mungkin. Kita semua terlahirkan dalam keadaan jahil, kemudian berlalu masa juga dalam kondisi jahil. Maka kita wajib setelah mengetahui banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui, untuk kita bersungguh-sungguh dalam belajar, untuk kita bersungguh-sungguh dalam berupaya menghilangkan kejahilan ini. Karena kapan saja bercokol pada seseorang itu menjadi sumber fasad,
Sumber kerusakan. Kerusakan dalam rumah tangga sebabnya kejahilan. Si suami mungkin jahil bagaimana dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Si istri mungkin jahilah, tidak mengetahui bagaimana hak-hak suaminya. Maka timbul fasad di dalam suatu rumah tangga. Kerusakan anak-anak sebabnya kejahilan. Kejahilan dari orang tua, bagaimana cara mendidik mereka dan mengatur mereka. Kejahilan dari orang tua, bagaimana menempatkan anak di lingkungannya, mencarikan teman untuk anak-anaknya, dan seterusnya. Dan dari sini kita ketahui kejahilan merupakan sumber semua keburukan. Bahkan keburukan yang menimpa pribadi-pribadi kita. Seorang terjatuh dalam maksiat, setinggi apapun pengetahuannya, sebanyak apapun titelnya, selama dia merelakan dirinya untuk terjatuh dalam maksiat, maka dia jahil ketika itu. Kejahilan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat benar apa yang beliau katakan, aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Sumber semua kerusakan di dunia dan di akhirat. Kerusakan akhirat maksudnya bagaimana? Yaitu kerusakan di akhirat yang dialami oleh seorang hamba. Manusia terjatuh di dalam neraka, rusak akhiratnya. Apa sebabnya? Kejahilan. Sebabnya kejahilan. Maka fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta, bersungguh-sungguhlah dalam menghilangkan kejahilan tersebut dari dirimu semampu mungkin. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilmu. Sebagaimana sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Maka kita pun kalau tahu ilmu merupakan sebab kebaikan di dunia kita maupun akhirat kita, maka sepantasnya untuk bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Fajtahid fi tahsilihi mastata'ta. Bersungguh-sungguhlah dalam upaya untuk mendapatkannya semampu mungkin yang engkau bisa. Wallahul mu'inu ala dzalika kullih, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan pada semua itu. Cuman sayang terkadang kita tahu sumber kebaikan pada ilmu, tapi lemah semangat kita dalam mencarinya. Padahal seandainya kita diberitahu tentang suatu tempat yang di situ dibagi-bagi intan dan berlian, atau dibagi bahan-bahan makanan pokok, maka manusia akan berduyun-duyun datang mengantri mungkin beberapa jam sebelum pembukaan. Namun ketika kita mengetahui ada majelis yang di situ dibagikan ilmu, yang di situ dijanjikan ketenangan, yang di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikat pun saling memanggil satu sama lain, ternyata semangat kita untuk melangkah menuju kepadanya masih lemah. Ini yang butuh kita terus-menerus memperbaiki, butuh untuk kita terus-menerus menguatkan diri, memulai dari diri kita. Karena kalau kita ingin menuntut orang lain, maka kita sendiri yang akan mengalami banyak kemunduran. Kita ingin maju, kita ingin menggapai sesuatu yang tinggi mulai dari diri kita. Tidak mempedulikan bagaimana keadaan orang lain yang mereka berlambat-lambat, bagaimana saudara atau saudara-saudari kita yang mungkin terkena
penyakit malas, terkena penyakit melemah, atau mengalami kefuturan, atau juga ada penghalang, karena masing-masing manusia berbeda-beda keadaannya. Tapi yang penting, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mulai dari diri kita. Seseorang memulai dari dirinya, patrikan bahwa pada diri-diri kita ini ada sesuatu hal yang harus dihilangkan, yaitu kejahilan. Dan ada hal yang harus dikapai, hal yang harus diraih dan merupakan kebutuhan, yaitu ilmu. Na'am, barakallahu fikum. Dan pada pembahasan terakhir kita telah sampai pada pembahasan haramnya suudzon. Telah kita lewati bagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Dan kalimat dari para salaf sangat banyak memperingatkan kita dari suudzon terhadap sesama muslim yang diketahui kebiasaannya adalah di atas khair. Dikatakan oleh Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, iyyaka minal kalam in akhta'ta fihi lam tu'jar. Iyyaka minal kalam in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi asimta su'udzan bi akhik. Jauhi oleh engkau suatu perkataan yang apabila engkau benar, engkau tidak diberi pahala. Berucap benar tapi tidak diberi pahala. Dan seandainya engkau salah, maka engkau berdosa. Berarti yang ada kerugian. Ketika benar tidak dapat pahala, ketika salah jelas dapat dosanya. Apa itu kata beliau? Su'udzan bi akhik, prasangka buruk kepada saudaramu. Nah, seorang memiliki sangkaan-sangkaan buruk diucapkan, diomongkan, menjadi dosa jika salah, dan jika benar dia tidak mendapatkan pahala. Wal'iyadu billah. Maka yang seperti ini sepantasnya bagi seseorang yang memperhatikan pentingnya waktu, pentingnya detik demi detik kehidupan ini. Nah, untuk betul-betul dia menjauh darinya. Kenapa? Karena pada kedua pilihan tersebut tidak ada yang menguntungkan. Di antara dalil yang menunjukkan tentang mulianya kehormatan seorang muslim maupun muslimah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jangan sampai seorang bermudah-mudah dalam menodainya, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala di hadis kedua pada bab ini. Kita baca, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Ka'bah faqala ma a'zama hurmataki marhaban biki min baitin ma a'zamaki wa a'zama hurmataki walal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali melihat ke Ka'bah, dan kita ketahui bahwasanya Ka'bah adalah seagung-agung rumah, masjid yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Masjid yang pertama dibangun di muka bumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ma'a'zama hurmataki marhaban biki min baitin ma'a'zamaki wa'a'zama hurmataki. Oh, betapa agungnya kehormatanmu, kemuliaanmu. Mengakui betapa agungnya Ka'bah, betapa mulianya Ka'bah, yang siapa saja melakukan pelanggaran atau ingin berbuat buruk di sana,
Allah Subhanahu wa taala ancam, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudikhu min adzabin alim. Yang ingin berbuat ilhad, berbuat menyimpang, berbuat buruk di Ka'bah atau di sekelilingnya, berbuat kezaliman, maka akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Dan jelas kehormatan Ka'bah itu di sisi kaum muslimin jelas sesuatu yang tidak ada bandingannya, sesuatu yang agung di hati-hati kaum mukminin. Bahkan di hati-hati para pelaku maksiat dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada Islam. Semuanya mesti ada pengagungan dan penghormatan terhadap Ka'bah di dalam dirinya. Akan tapi perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, walal mu'minu a'dhamu hurmatan 'indallahi minki. Dan sungguh seorang mukmin itu lebih agung kehormatannya, lebih agung kemuliaannya di sisi Allah dibandingkan dirimu, yaitu dibandingkan Ka'bah. Jadi mukmin kehormatannya, kemuliaannya di sisi Allah lebih agung dibandingkan Ka'bah. Innallaha harrama minki wahidatan wa harrama minal mu'mini thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darimu satu hal, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari hambanya yang beriman tiga hal: damahu wa malahu wa an yadhunna bihi dhannas saw. Diharamkan atas atau diharamkan dari hambanya yang beriman tiga hal, yaitu diharamkan darahnya untuk ditumpahkan tanpa hak, diharamkan harta seorang mukmin untuk dirampas, diambil tanpa hak, diharamkan untuk diarahkan kepadanya prasangka-prasangka buruk. Dan ini yang menjadi inti pendalilan kita. Perhatikan tiga hal yang seorang mukmin dimuliakan dan diharamkan hal-hal tersebut untuk diterjang terkait hak saudara kita mukmin. Yaitu yang pertama, dilarang untuk hartanya ditumpahkan sembarangan, pembunuhan. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal untuk darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali dengan sebab salah satu dari tiga hal. As-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah tapi berzina kembali. Sudah nikah tapi dia berzina, maka dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan dengan dirajam, dilempari sampai mati dengan batu. Wan nafsu bin nafsi, balasan jiwa dengan jiwa, yaitu qisas. Apabila seorang membunuh muslim dengan sengaja, maka diqisas untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya. Atau yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu seorang yang meninggalkan agama Islam, murtad, maka dia juga halal darahnya untuk ditumpahkan, dihukum mati. Selain itu tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan. Demikian pula hartanya. Harta seorang mukmin diharamkan untuk dirampas, diambil tanpa hak. Naam. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kemudian yang ketiga, diharamkan untuk suudzon kepada orang-orang yang beriman. Kemudian hadis berikutnya, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah
wa yaqulu ma adyabuki wa adyaba rihak, ma adyabaki wa adyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la hurmatul mu'mini a'zamu 'indallahi hurmatan minki, malihi wa damihi wa anta dhunna bihi illa khaira. Hadis rawahu Ibnu Majah. Bab hurmati damil mu'min wa mali. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan ini ibadah yang agung, ibadah yang khusus untuk dilakukan di Masjidil Haram. Nah, ketika tawaf tersebut Nabi mengatakan betapa harumnya baumu dan betapa agungnya serta betapa besarnya keagungan dan kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatan Ka'bah yang kehormatannya dan kemuliaannya terpatri pada diri setiap muslim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya hurmatul mukmin a'zamu 'indallah. Kehormatan seorang mukmin, perkara yang diharamkan terkait orang yang beriman itu lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Apa keharaman-keharaman yang tidak boleh dilanggar dari seorang mukmin? Malihi wa damih, hartanya tidak boleh diambil tanpa hak, darahnya tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Wa anna dhunna bihi illa khaira, dan kita tidak boleh untuk berprasangka kepada orang yang beriman kecuali kebaikan. Dari sini jelas masalah dzan seorang mukmin kepada mukmin yang lain tidak boleh untuk diarahkan padanya dzan nasu, atau su'udzan yang lebih masyhur dalam istilah kita, yaitu prasangka buruk. Makanya setelah poin pembahasan ini kemudian Syekh menyebutkan di antara hal yang juga diharamkan terkait permasalahan lisan, yaitu tahrimu tatabbu'i auratil muslimin wal muslimat. Karena biasanya prasangka buruk itu muncul karena apa? Kita mencari-cari aurat orang yang beriman. Kita mengarahkan mata-mata ini untuk mencari-cari celah, cacat dan kesalahan saudara kita orang yang beriman. Makanya dipertegas oleh Syekh, tahrimu tatabbu'i auratil muslimin wal muslimat, haramnya untuk mencari-cari aurat. Aurat adalah sesuatu yang aib pada seorang hamba, yang dia akan berusaha untuk menutupinya. Nah, mencari-cari aurat, mencari-cari aib dan cacat kaum muslimin dan muslimat hukumnya haram dengan keharaman yang besar, masuk dalam kategori kabair, masuk dalam kategori dosa besar. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi' faqala ya ma'syara man aslama bi lisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbi la tu'dzul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim
Perhatikan kalimat yang tegas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dengan suara keras. Dikisahkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Berarti ini momen di mana beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan suara tinggi, suara yang keras. Ya ma'syara man aslama bilisani, wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisan-lisannya saja. Wahai orang yang masuk Islam hanya dengan lisannya. Walam yufdil imanu ila qalbih, dan keimanan belum merasuk ke dalam hatinya. Ini golongan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi kapan saja dilakukan, maka dilakukannya oleh orang yang kriterianya seperti ini. Islamnya baru di mulut, belum masuk keimanan di dalam hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil, wahai sekalian orang-orang yang berislam dengan lisannya dan keimanan belum masuk ke dalam kalbunya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti orang-orang yang berislam. Ini larangan pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam seru di hadapan para sahabat. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin, baik itu dengan kalimat-kalimat dan perkataan-perkataan, atau bahkan dengan perbuatan fisik, memukul, menganiaya, dan yang lain. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Semua bentuk aziyah, semua bentuk upaya menyakiti dan mengganggu orang yang berislam, baik itu laki-laki maupun perempuan, masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ancam, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Siapa saja menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun perempuan tanpa ada sebab, maka sungguh mereka telah memikul itsman, memikul buhtan wa itsman mubina, memikul dosa yang sangat jelas. Perbuatan buhtan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu. Maka wajib atas kita semua untuk mengupayakan agar diri-diri kita ini termasuk dalam deretan orang-orang yang kaum muslimin lain, saudara ataupun saudari kita sesama muslim, selamat dari keburukan kita, keburukan mulut kita, keburukan tangan kita, dan perilaku kita. Kenapa? Karena itulah muslim yang sebenarnya, muslim yang sebaik-baiknya. Nabi SAW ketika menjelaskan hakikat muslim itu siapa, kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seseorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisannya. Lisannya tidak suka menggibah, tidak suka namimah, tidak suka mencela tanpa hak. Man salimal muslimuna min lisani, kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya. Wa yadi, dan kaum muslimin yang lain itu selamat dari tangannya, dari perbuatan-perbuatan buruknya, memukul dan yang lainnya. Nah, ini larangan yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahayanya hal tersebut kalau dilanggar. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti, jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Kemudian larangan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita semua dari perbuatan ta'yir.
wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencela mereka, mencaci maki kaum muslimin. Yang perkara ini banyak manusia terkadang rancu dalam penerapannya dengan perkara lain yang diperintahkan di dalam agama, yaitu nasihat. Nasihat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan agama ini dikatakan oleh Nabi ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Tapi banyak dalam praktek dikarenakan kejahilan dan dikarenakan hawa nafsu, seorang menganggap dirinya memberikan nasihat tapi sebenarnya sedang berbuat ta'yir. Padahal ta'yir terhadap kaum muslimin ini dilarang sebagaimana nas dalam hadis yang kita baca, wala tu'ayyiruhum. Lalu apa bedanya? Bedanya nasihat iradatul khair lil mansuhilah. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati. Jadi orang yang menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati akan mengupayakan cara terbaik agar yang dinasihati mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya dia berpikir, bagaimana tersampaikannya nasihat tersebut, tersampaikannya bimbingan, tersampaikannya peringatan, berupaya dengan cara yang terbaik. Yang sebelum itu niatannya memang sudah baik. Tapi kalau ta'yir intinya hanya sekedar mencela, mencaci maki, luapan emosi. Dan mencaci maki kaum muslimin dilarang. Maka wajib kita membedakan antara ta'yir dan nasihat. Perendahan, peremehan. Ketika seorang menasihati kamu, yang ungkapannya adalah ungkapan ta'yir, perendahan, ungkapan caci makian, ini bukan nasihat. Makanya karena pentingnya untuk membedakan dua hal tadi, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengarang kitab khusus Al-Farqu Bainan Nasiha wa Ta'yir. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang menganggap dirinya menasihati padahal sebenarnya sedang terjatuh dalam hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ketiga yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini terkait bab yang ke-11 ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Jangan kalian mencari-cari aurat orang yang beriman. Yang dikatakan oleh para ulama pensyarah hadis, ay wala tajassasu uyubahum wa masawiyahum. Jangan kalian memata-matai untuk bisa mendapatkan aib-aib orang yang beriman, mencari-cari keburukan-keburukan saudaranya sesama muslim. Kenapa? Karena kaum muslimin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya. Dan membuka tabir aurat, yang aurat dimaksud di sini umum mencakup aib-aib dia ataupun aurat yang hissi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratah. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdhahu walau fi jawfi rahli. Jangan kalian mencari-cari aib-aib kaum muslimin, karena sungguhnya siapa saja yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aurat. Allah Subhanahu wa taala akan detilkan untuk diperlihatkan dan dikuak aurat dia. Dan siapa saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala cari auratnya, mesti akan Allah singkap. Yafdahu, Allah Subhanahu wa taala akan singkap, akan
di keadaan jati dirinya, walau fi jawfi rahlih, walaupun dia berada di rumah dia sendirian yang tersembunyi dari pandangan manusia. Walau fi jawfi rahlih, walau kana fi baitihi makhfiyan minan nas. Walaupun dia berada di rumahnya sendirian, terlindungi dari pandangan manusia, tidak ada yang tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membuka aibnya, maka tidak akan ada yang bisa menutupinya. Ini ancaman keras bagi siapa saja yang suka untuk menguak tabir terkait aurat kaum muslimin, ingin menguak, mencari-cari aib-aib saudaranya muslim, maka diancam bahwasanya orang seperti itu akan Allah Subhanahu wa taala cari auratnya, cari aib-aib dan cacatnya, kemudian akan dibongkar walaupun dia berada di dalam rumahnya bersembunyi dari pandangan manusia. Pada hadis yang agung ini peringatan dari perbuatan ghibah terhadap kaum muslimin, dari mencari-cari aurat, mencari-cari aib-aib kaum muslimin, karena ini merupakan syiar orang-orang munafik. Dan juga dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, wa hadza yadullu ala anna man yaf'alu mithla hadhihi al-af'al indahu naqsun fil iman aw indahu nifaq. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, padanya kekurangan di dalam iman. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan walam yufdil imanu ila qalbi. Keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Menunjukkan seorang yang suka menyakiti, mengganggu muslim yang lain atau muslimah yang lain, besar atau kecil, memberikan gangguan saja, atau suka mencaci maki, mencela kepada kaum muslimin, atau mencari-cari aib mereka, maka menunjukkan imannya kurang atau indahu nifaq, ada padanya kemunafikan, karena Islamnya hanya di lisan tok, Islamnya hanya di mulut. Makanya penting untuk kita menjaga sisi ini. Jangan sampai seorang menganggap bahwasanya untuk menjadi muslim yang sejati itu cukup dengan melakukan ibadah-ibadah yang terkait antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi juga menjaga hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan terkait sesama manusia. Jangan kita melanggarnya. Sehingga jadilah seorang muslim ataupun muslimah sebagai ahli ibadah juga seorang yang pandai menjaga lidah. Karena ini padanya banyak fadilah. Pertama, menunjukkan ibadahnya benar. Karena seorang ahli ibadah yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan terlihat tanda-tandanya pada muamalah dia, praktek dia, tutur katanya. Kalau didapati seorang ahli ibadah tapi tidak bisa menjaga lidah, menunjukkan ibadahnya masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ada hal yang harus banyak diperbaiki, entah karena itu keikhlasan yang tidak ada sehingga ahli ibadah tapi hanya di mata manusia saja, atau ibadah yang dilakukannya adalah ibadah yang tidak mencocoki sunnah. Maka kemarin ketika saya jalan, lewat di depan saya sebuah bis, tulisannya di belakang bis itu tulisannya banyak orang yang mampu menjadi ahli ibadah tapi tidak pandai menjaga lidah. Ini menunjukkan bahwasanya ahli ibadah ini ahli ibadah dalam tanda petik.
Ahli ibadah yang sebenarnya, ahli ibadah yang betul-betul ibadah, terpenuhi syaratnya yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti bias-bias kebaikan akan terpancar. Sakinah, ketenangan pada dirinya semakin nampak. Kehati-hatian dalam berucap dan bertutur kata akan semakin jelas terlihat. Makanya kita juga penting untuk mengoreksi diri-diri kita. Nah, dari hari ke hari kita belajar, dari hari ke hari kita berupaya menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melihat ada perbaikan, ada perkembangan. Mulut kita ini sudah bisa dikekang belum? Lidah kita ini sudah bisa kita jaga belum? Demikian. Nah, karena apa? Perhatikan di sini. Menunjukkan keislaman bagus, keimanan bagus ketika bisa menjaga 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya menunjukkan Islamnya hanya di mulut. Ibadahnya hanya jengkelat-jengkelip. Hanya apa? Amalan zahir tok. Tapi imannya belum merasuk di dalam jiwanya. Ketika dia suka menyakiti kaum muslimin, suka mencaci maki, mencela mereka dan mencari-cari aib dan aurat mereka, maka hati-hati. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini sebagai tanbih. Beliau mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, wa minan nushi li ulama'il muslimin alla yatatabba'al insanu auratihim wa zallatihim wa ma yukhti'una fih. Alla yatatabba'al insan auratihim wa zallatihim wa ma yukhti'una fih li'annahum ghairu ma'sumin. Faqad yazilluna wa qad yukhti'un wa kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan di antara nasihat untuk para ulama kaum muslimin, atau nasihat dari para ulama kepada umat ini agar seseorang tidak mencari-cari aurat kaum muslimin dan ketergelinciran mereka dan hal-hal yang mereka terjatuh kekeliruan di dalamnya. Kenapa? Karena manusia tidak maksum. Terkadang tergelincir, terkadang salah, dan semua Bani Adam itu banyak kesalahannya. Namun sebaik-baik orang yang salah, yang keliru adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala siyama man yatalaqqal ilma fa innahu la yajibu an yakuna ablaghan nasi fi tahammulil akhta' allati yukhti'u biha syaikhuh wa yanhahu 'alaiha, fakam min insanin intafa'a min talamidhihi yunabbihunahu 'ala ba'di syai' 'ala al-khata'il 'ilmi aw 'ala al-khata'il 'amali wa 'ala akhta'in katsiratin li'anna al-insana bashar. Terlebih lagi bagi yang mengambil ilmu. Nah, untuk seseorang lebih arif, lebih bijaksana dalam mensikapi kesalahan-kesalahan yang muncul, kesalahan dari temannya atau kesalahan dari gurunya, untuk saling satu sama lain memberikan peringatan dan mengambil kemanfaatan, karena tidak ada satupun yang maksum yang terjaga dari kesalahannya. Nah, betapa banyak para ulama manusia yang mengambil kemanfaatan dari murid-muridnya karena adanya tanbih, adanya usulan, adanya peringatan ketika salah ucap atau keliru dalam berbuat atau dalam suatu bidang-bidang keilmuan.
Karena yang namanya manusia tetap manusia, tempatnya salah dan lupa. Ini juga penting. Jangan seorang menganggap ketika belajar mendapatkan guru yang maksum, mendapatkan syekh atau ulama yang maksum, terjaga dari semua bentuk-bentuk kesalahan. Penggambaran yang seperti ini penggambaran yang hulu, melampaui batas. Dan mesti akan kecewa ketika mengharapkan mendapatkan guru, mendapatkan syekh, mendapatkan alim yang tidak ada salahnya, mesti akan kecewa. Karena manusia tempat, di sana ada kesalahan, ada kelupaan, ada ketergelinciran. Sehingga seorang harus bisa mensikapi dan arif ketika mendapati suatu bentuk kesalahan. Makanya kata Syekh, lakinna syai'al muhim alla yakuna harisan ala tatabbu'iz zallat. Akan tapi perkara yang terpenting di sini, jangan sampai semangat seseorang itu bukan untuk mencari kebaikan, mencari ilmu, yang dicari adalah zallat, ketergelinciran. Yang dia kumpulkan adalah keburukan-keburukan, yang didapat ya keburukan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW telah larang dalam hadis ini. Nah, wala tattabi'u auratihim. Kemudian dalam hadis terakhir pada bab ini, wa nadhara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yauman ilal bait au ilal Ka'bah faqala ma'adzamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Suatu saat Abdullah bin Umar memandang ke Ka'bah, kemudian mengatakan, betapa agungnya dirimu dan betapa agungnya kehormatanmu, tapi orang yang beriman lebih besar kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu. Ini menunjukkan kehormatan saudara kita muslim maupun muslimah, saudara-saudari kita yang beragama Islam, yang beriman. Terlebih lagi yang kita terikat dengan ikatan sunnah, itu kehormatannya besar. Jangan sampai seorang bermudah-mudahan dalam menodainya dengan perkataan-perkataan atau caci maki kita, atau suudzon yang kemudian kita wujudkan dengan ungkapan-ungkapan batil terhadapnya. Nah, ini bab penting yang terkadang manusia meremehkannya, padahal itu termasuk hal yang sangat dilarang di dalam agama. Nah, taib, seorang harus mampu membedakan antara nasihat dan ta'yir. Seorang harus membedakan antara berupaya untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari-cari kesalahan. Seorang harus mampu membedakan antara ingkarul mungkar, ya, berupaya untuk mengingkari kemungkaran, dengan caci makian. Ini penting, dan semuanya itu untuk kita bisa membedakan dalam praktek dan pengamalan, ya butuh ilmu. Syahid dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu haramnya suudzon yang tidak dibangun di atas qarinah dan landasan. Kemudian haramnya mencari-cari aurat kaum muslimin dan muslimat. Juga di sini kita ketahui bahwasanya sifat dari orang-orang munafik, ya sebagaimana disebutkan di sini, suka menyakiti kaum muslimin, suka mencaci dan mencela, merendahkan kaum muslimin, dan suka mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat nifaq, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa betul-betul menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Tayyib, barakallahu fikun. Naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.